نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah senantiasa melimpahkan nikmat-nikmatnya begitu banyak pada kita semua, yang sepatutnya kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman nanti. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya seseorang untuk mendapatkan ilmu, seseorang untuk mendapatkan manfaat dari ilmu yang ia dapatkan, itu harus menempuh beberapa sebab-sebab, harus menempuh beberapa sebab untuk kemudian ia bisa mendapatkan ilmu dan mendapatkan manfaat dari ilmu yang ia raih. Dan paling besarnya sebab untuk seseorang bisa mendapatkan ilmu, untuk seseorang bisa mengambil manfaat dari ilmu yang ia dapatkan adalah dengan taqwa Allah, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang biasa terangkum dalam mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan keharaman-keharaman yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, dan meninggalkan segala perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang. Kemudian ikhwani fiddin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji bagi orang yang ia selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya ilmu dan juga cahaya, petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengajaran kepada kalian. Berkata sebagian ahli tafsir, di sini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan janji kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, 'allamahu wa alhamahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan ilmu kepadanya, memberikan ilmu kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu furqanan. Al-furqan di sini ditafsirkan bi annahu ilmu wal huda. Dia akan mendapatkan ilmu dan petunjuk
bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi yufarriqu bihi sahibuhu bainal huda wad dalal wal haqqi wal batil wal halal wal haram, yang mana dengan petunjuk dan juga ilmu itu tadi bagi pemiliknya akan bisa membedakan mana yang petunjuk, mana yang sesat, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Kemudian ikhwani fiddin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal abda la yahrumur rizq bidzambi yusibuhu, sungguhnya seorang hamba itu akan terhalangi dari mendapatkan rizki dengan sebab maksiat yang ia kerjakan. Sungguhnya ilmu yang bermanfaat itu adalah rizki yang paling besar, yang paling agung, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya. Maka dengan maksiat itu seseorang akan terhalangi dari yang namanya mendapatkan ilmu. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di sini ada sebuah hadis yang berkenaan dengan seorang mengerjakan maksiat itu akan menjadi sebab seorang lupa, bahkan akan menghilangkan ilmu yang telah dia dapatkan. Adapun hadis ini diperselisihkan akan keabsahannya, kesahihannya, tapi ada pula yang menganggap hadis ini adalah hasan. Wa fi musnad Ahmad, dalam musnadnya Imam Ahmad, annahu shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam as-subha, salat subuh. Faqara'a ar-rum, faqara'a bir-rum, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca surat Rum dalam salatnya. Fataraddada fi ayatin, maka beliau pun di tengah-tengah membaca surat tersebut beliau bimbang atau ragu atau lupa dalam sebuah ayat. Falaman sarafa, manakala sudah selesai salat kemudian menghadap kepada makmum, beliau mengatakan, innahu yalbisu alaina al-Qur'an, sungguh setan telah mengganggu bacaan Quran kami. Anna aqwaman minkum, bahwasanya ada sekelompok orang di antara kalian, yusalluna ma'ana, mereka salat bersama kita, la yuhsinunal wudu'a, akan tapi mereka tidak memperbaiki wudunya, tidak memperbagusi wudunya. Ini sebuah kemaksiatan. Faman syahidas salata ma'ana, barang siapa yang hadir mengikuti salat kita, salat kami, falyuhsinal wudu'a, maka perbaikilah wudu, sempurnakan wudu. Fanzur kaifa kana taraddadun Nabi sallallahu alaihi wasallam, fanzur kaifa kana taraddudun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perhatikanlah bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam bisa ragu-ragu, bisa lupa fil qiraah, dalam bacaan Qur'annya, bisa babi maksiat ghairi, karena sebab kemaksiatan yang dilakukan oleh orang lain. Fa kaifa bi maksiatil insan nafsihi, bagaimana lagi kemaksiatan itu dirasakan oleh pemiliknya. Bagaimana lagi pelaku si pemaksiat tersebut, pasti dia akan merasakan efek dari maksiat yang ia lakukan. Orang lain saja bisa merasakan efek dari maksiat yang ia kerjakan, bagaimana lagi si pelaku maksiat, tentu ia akan lebih sangat lagi merasakan kemaksiatan yang ia kerjakan. Fani fiddin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, dan juga kami sedikit menyampaikan satu atau dua hal yang terkadang menjangkiti para penuntut ilmu. Penyakit yang pertama biasanya yaitu ar-riya. Seseorang penuntut ilmu terjangkiti riya. Riya adalah salah satu dosa-dosa besar, dan dia termasuk termasuk syirik kecil, sebagaimana yang dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar, sesuatu yang paling aku takutkan menimpa umatku adalah syirik asghar, syirik kecil. Fasuila anhu, beliau ditanya apa itu? Faqala arya, beliau menjawab arya.
Kemudian karena begitu pentingnya ya meluruskan niat dalam talabul ilmi, maka banyak para ulama kita, para imam-imam kita menulis di dalam kitab-kitab mereka, di awal kitab-kitab mereka dengan hadis tentang pentingnya niat, innamal a'malu binniyat. Misalkan kitab Riyadhus Shalihin pertama hadisnya tentang niat, kemudian kitab An-Nawawi, Arba'in An-Nawawi pertama kitabnya diawali dengan hadis dengan niat, dan yang lain sebagainya. Mereka mengajarkan kepada kita ya akan pentingnya niat, kepada pembaca agar pentingnya niat. Kemudian ikhwani fiddin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, niat dalam menuntut ilmu itulah hal yang penting. Dan yang namanya niat dalam menuntut ilmu itu engkau memaksudkan dalam menuntut ilmumu, yaitu mengangkat kebodohan dari dirimu sendiri, kemudian setelah itu mengangkat kebodohan dari manusia yang lain dengan mengajarkannya, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan memperbaiki ibadah-ibadah manusia semuanya. Karena terkadang ibadah-ibadah manusia yang mereka lakukan masih tercampuri dengan kesyirikan, mungkin kebid'ahan ataupun kekurangan-kekurangan yang lainnya. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang tidak lurus niatnya dalam talabul ilmi, maka ini akan menghancurkannya ya, maka ini akan menghancurkannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allamal ilma liyubahi bihil ulama, barang siapa yang mempelajari ilmu akan tapi tujuannya untuk menyaingi para ulama, berbangga diri di hadapan para ulama, au yumari bihi sufaha, atau ingin mendapat orang-orang yang belum tahu, au yasrifu bihi wujuhan nasilaihi, atau dia menuntut ilmu hanya untuk memalingkan pandangan-pandangan manusia supaya tertuju kepada dirinya ya, ingin dilihat oleh manusia. Yang seperti ini adkhalahullahu jahannam, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Kemudian wa idza syara bi rughbati nafsi, apabila muncul di dalam dirimu keinginan cinta akan zuhur wa syuhrah, cinta akan ketenaran, kepopuleritasan ya, ketenaran, keterkenalan, falyujahidha, maka perangi itu, tahan nafsu itu. Falyaqra hadis al-ikhlas, maka perbanyaklah membaca hadis-hadis yang berkenaan dengan keikhlasan, dan juga berbanyaklah membaca kabar-kabar dari para ulama tentang bagaimana mereka menjauhi supaya tidak terkenal. Qala Imam Syafi'i rahimahullahu taala, berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, waddatu law anna an-nasa ta'allamu minni hadzal ilma, aku ingin sekali seandainya manusia mempelajari ilmu ini dariku, wala yunsabu ilayya minhu harfun, wala yunsabu ilayya minhu harfun, dan aku ingin tidak dinasabkan ilmu yang ia peroleh dariku walau satu huruf saja. Beliau tidak mau. Kemudian yang lain, Al-Hafidh Al-Zahabi juga menyebutkan bahwasanya Mawardi, seorang Al-Mawardi, lam yadhar syai'an min tasanifihi fi hayatihi, beliau tidak menyebutkan atau tidak mempublikasikan salah satu saja dari karya-karya tulis beliau. Al-Mawardi, beliau tidak mempublikasikan satu pun dari karya-karya tulis beliau semasa hidup beliau. Wa jama'a fi maudin, tapi beliau kumpulkan karya-karya tulis beliau di suatu tempat. Falamma danat wafatuhu, tatkala manakala kematiannya semakin dekat, maka dia berkata kepada seseorang yang beliau anggap terpercaya. Beliau mengatakan kepadanya, kitab-kitab yang ada di tempat fulan itu semua adalah karanganku. Kitab-kitab yang ada di tempat fulan semuanya adalah karanganku. Akan tapi
saya tidak mempublikasikannya, tidak menyebarluaskannya karena saya belum mendapati di dalam hatiku ada niat yang ikhlas. Makanya saya kumpulkan di tempat fulan, belum saya sebarluaskan. Kemudian dia juga berkata, seandainya kematian sudah menjumpaiku, kemudian saya berada dalam sakaratul maut, bilang kepada temannya tadi, maka letakkanlah tanganmu di atas telapak tanganku. Maka letakkanlah tanganmu di atas telapak tanganku. Apabila aku menggenggamnya, merapatkannya, maka ketahuilah bahwasanya karya tulisku itu tidaklah diterima sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tahanlah kitab-kitabku tadi, kemudian buanglah kitab-kitabku tadi ke dalam sungai. Kemudian manakala ketika sakaratul mautku ternyata aku membentangkan tanganku, tidak menggenggamnya, maka ketahuilah karya-karya tulisku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka benar berkatalah seseorang tadi ketika menjelang sakaratul mautnya, orang tadi mendatangi beliau Al-Mawardi, kemudian beliau letakkan sebagaimana yang dikatakan tadi, letakkan tangannya di atas telapak tangannya, ternyata dalam keadaan beliau membentangkan telapak tangannya. Kemudian setelah itu orang tadi mempublikasikan karya-karya beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian ikhwani fiddin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, penyakit yang kedua yang terkadang menjangkiti para thalabul ilmi adalah al-kibr, sombong ya, sombong termasuk dosa-dosa, salah satu dari dosa-dosa besar. Dalam hadis Nabi SAW beliau bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu habbatin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walau seberat biji debu. Karena yang namanya orang sombong pasti dia akan meremehkan teman-temannya. Kemudian dia tidak akan melihat bahwasanya temannya mungkin ada keutamaan yang lain, kedudukan yang lain. Ia tidak akan menilik seperti itu. Kemudian apabila dia salah, dia tidak akan mau mengakui kesalahannya. Bahkan ia tetap berada dalam kesalahannya, tidak mau merujuk ke dalam kebenaran. Waliyadzubillah. Kemudian ikhwani fiddin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah al-ilmu salasatu asbarin. Ilmu itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, man dakhala al-awwalu takabbar. Orang yang masuk pada tingkatan yang pertama, ia akan sombong. Orang yang masuk dalam tingkatan pertama, ia akan sombong. Wa man dakhala tsani tawadhu. Dan barang siapa yang masuk dalam tingkatan ilmu yang kedua, ia akan semakin tawadhu. Wa man dakhala tsalis. Manakala ia masuk dalam tingkatan yang ketiga, alima annahu ma ya'lam. Dia akan tahu bahwasanya dia itu belum berilmu. Sebagian orang terlalu lama dalam tingkatan yang pertama, yaitu kadang baru belajar dikit sudah luar biasa sombongnya ya. Wala yasilu tsani illa muwaffaq. Ya, seseorang tidak akan sampai pada derajat yang kedua dari tingkatan ilmu kecuali orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yudriku tsalis illa alimun rasikh. Dan dia seorang itu tidak akan mencapai pada tingkatan yang ketiga kecuali orang yang benar-benar berilmu, yang kokoh akan ilmunya. Qala Zuhri rahimahullahu taala, talabtul ilma hatta dhanantu anni iktafaitu. Aku terus menuntut ilmu sampai aku mengira saya sudah cukuplah terhadap ilmu yang saya dapatkan. Falamma laqitu Ubaidullah ibn Utbah, manakala di suatu hari aku berjumpa dengan Ubaidullah ibn Utbah, alimtu annahu laisa indi syai', maka aku sadar, aku baru tahu bahwasanya aku itu belum ada apa-apanya. Karena luar biasanya Ubaidullah adalah seorang yang ternyata luar biasa dalam ilmunya. Kemudian ikhwani fiddin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, hendaknya para thalabul ilmi memiliki sifat tawadhu yang seperti ini ya. Seorang thalabul ilmi yang memiliki sifat tawadhu,
ia akan senantiasa mengambil faedah ilmu dari siapa saja yang memberikan faedah ilmu kepadanya. Sama saja entah dia adalah lebih tua darinya atau lebih muda darinya atau yang setara dengannya, ia ambil suatu dari ilmu. Kemudian seorang yang penuntut ilmu yang memiliki sifat tawadu, ia akan mengenali, mengetahui, mengakui akan keutamaan orang yang mengambil ilmu darinya. Jadi ada orang yang mengambil ilmu darinya, ia akan mengakui akan keutamaannya, tidak terus meremehkannya, tidak terus merendahkannya. Berkata penyair, "Idza afadaka insanun bi faidatin minal ulumi." Apabila ada seorang yang memberikan faidah kepadamu berupa ilmu, admin syukrahu abada, maka kecanduanlah untuk terus dan terus berterima kasih kepadanya. Wakul fulanun jazahullahu nafilatan nafadaniha, dan katakanlah fulan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepadanya yang telah memberikan faedah ilmu kepadaku. Walkil kibara wal hasada, dan buanglah jauh-jauh sikap sombong, dengki dan juga hasad. Ikhwani fiddin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, demikianlah seharusnya bagi penuntut ilmu untuk senantiasa memiliki sifat tawadu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ikhwani fiddin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Untuk khutbah yang kedua, sedikit kami tambahkan satu lagi. Biasanya seorang penuntut ilmu terjangkiti penyakit, meninggalkan atau tidak mengamalkan ilmu yang ia sudah diketahui. Kalau ditanya kenapa kita menuntut ilmu, maka jawabnya mungkin pasti kita akan menjawab, ya untuk diamalkan. Demikianlah para ulama kita, para ulama kita. Sebagaimana Imam Ahmad rahimahullahu taala, contohnya beliau mengatakan, maka tabtu hadisan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa amaltu bihi. Tidaklah aku menulis satu hadis saja dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali aku sudah mengamalkannya. Ya. Sampai beliau ketika ingin menulis hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang beliau berhijamah, tentang beliau berbekam, kemudian beliau memberikan 1 dinar kepada orang yang membekamnya. Beliau pun melakukannya. Beliau pun berbekam, Imam Ahmad pun berbekam, kemudian memberikan kepada orang yang berbekam tadi 1 dinar. Demikianlah para ulama kita dalam mengamalkan ilmunya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mencela bagi orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, tidakkah kenapa engkau mengatakan suatu hal yang tidak engkau kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Itu sangatlah dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala jika engkau mengatakan apa-apa yang tidak engkau kerjakan. Bahkan ada juga sebagian hadis ya tentang bagaimana ancaman bagi orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Sungguhnya ada di antara seorang pertama kali yang akan dinyalakan api neraka kepadanya adalah seorang yang alim. Seorang yang alim, berilmu, alladzi lam ya'mal bi ilmihi. Seorang yang berilmu akan tapi tidak mengamalkan ilmunya. Dan diisyaratkan dengan ucapan seorang penyair, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ibadil wasan. Seorang yang alim yang sudah mengetahui ilmunya
akan tapi tidak mengerjakan, tidak mengamalkan ilmunya, maka dia terlebih dahulu diazab sebelum diazab penyembah patung. Ikhwani fiddin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, mari saya wasiatkan kepada diri khatib pribadi dan juga ikhwah sekalian, supaya sedikit demi sedikit jika mendapatkan ilmu, hendaknya kita mengerjakannya, mengamalkannya dari ilmu yang sudah kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibu da'wat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.